Hari ini ngobrol bersama Nasya dan ada Prof Har juga. Halo, selamat pagi ya. Terima kasih udah mampir ke sini. Ini menarik banget karena gue pengen ngulik nih tentang gimana caranya kita menyimbangkan bekerja dengan belajar. Karena Prof Har ini dari Beyond ya, Binus Online. Dan Nasya sebagai orang yang udah lama di dunia seni. Karena terakhir kali kita ketemu tuh 10 tahun yang lalu. Iya benar, promosi film. Promosi film kamu main ke rumahku sama Kemal ya? Iya betul. Iya kan, Kemal Palevi. Iya. Kasian ya Kemal ya. Aku nggak tahu lagi ceritanya. Aku juga nggak tahu sih, emang kasian aja. Sama Kemal sebelum rumahku horor. Tadi pas dia datang tiba-tiba dia bilang, aku main ke rumah kakak sebelum rumahnya horor. Iya sebelum tahu. Oh sebelum tahu, iya. Itu setelah kamu dari sana jadi horor. Oh iya maaf ya. Kayak gara-gara Kemal lagi deh. Oke, sekarang kita mulai dari Nasyanya dulu ya sebelum ke Prof Har ya. Jadi kamu kesibukannya sekarang apa nih setelah 10 tahun kita nggak ketemu? Kamu lagi ngapain aja akhir-akhir ini? 2 tahun belakangan aku lagi kuliah. Lagi kuliah. Yes. Oke, berarti di Binus Online. Di Binus Online. Okay. Terus aku juga lagi nggak terlalu ngambil kerjaan di sinetron karena aku takut waktunya bentrok gitu. Walaupun online tapi aku juga tetap ngerjainnya sungguh-sungguh. Okay. Soalnya kalau sinetron tuh terlalu apa ya? Jadwalnya ada terus gitu, capek banget sih. Karena kamu ngalamin yang orang-orang alamin ya, kalau misalnya lagi sinetron tuh bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Iya, betul. Kadang-kadang bisa dipaksain untuk mengejar scene-nya sampai jam segitu. Oke, dan kenapa kamu akhirnya setelah selama ini, berarti kan baru 2 tahun ke belakang, memutuskan untuk kuliah itu atas dasar apa tuh? Kemauan sendiri sih, ingin memperbaiki apa ya, skill, menambah ilmu gitu. Karena menurut aku kerjaan di entertainment ini tuh kurang sustain. Oke. Makin banyak pendatang baru yang lebih bertalenta, lebih mungkin secara fisik lebih cantik, lebih ganteng, lebih bagus gitu. Jadi aku ya ingin menambah kelebihan di bidang lain gitu. Jadi aku mau kuliah. Oke, itu 2 tahun yang lalu mulai. Iya, baru terpikir ya. Oke, 2 tahun yang lalu mulai. Iya. Sekarang semester 4. Semester 4. Oke, Nasya ini di Binus Online, Prof. Iya. Secara general nih apa nih Binus Online ini? Seperti apa? Binus Online itu kan bagian dari Binus University. Oke. Hanya memang didesain pola belajarnya, sistem belajarnya itu untuk lebih fleksibel. Jadi pembelajaran jarak jauh pakai teknologi. Model kurikulumnya modular, tapi kualitas lulusan dan kompetensi lulusannya sama. Hanya cara pencapaiannya yang kita desain supaya lebih fleksibel begitu. Oke, modular itu berarti mereka bebas sendiri ngambil ini. Kita kasih pilihan kurikulum yang sudah didesain ya, tapi mungkin karena kadang-kadang sibuk tertentu dia bisa ngambil 2 dulu atau 3 langsung begitu, bertahap aja. Oke, berarti SKS-nya boleh terserah dikombinasiin. Ya, dikombinasikan, tapi secara akhirnya total SKS-nya mesti sama untuk jadi sarjana gitu. Oh, bedanya ini dilaksanakan secara online. Online ya. Dan orang bisa cater sendiri ke SKS sesuai kemampuannya dan waktunya. Ya, diatur sistemnya memang awalnya dulu kan didesain untuk mereka yang mau bekerja ya, karena kondisi kerja di kantor gitu. Tapi kondisi sekarang kan para pekerja itu kan bukan pekerja kantoran saja kan. Seni, kemudian yang memang butuh fleksibilitas lah, kayak pilot, pramugari, itu kan jadwalnya enggak teratur. Nah, sistem ini cocok gitu. Tapi kalau lagi di udara kan nggak ada sinyal, Pak. Gimana caranya? Iya, nah benar juga sih. Learning management sistemnya kombinasi ada online dan offline. Jadi ketika online dapat sinyal, dia download semua. Kan kebayang ya. Betul. Tapi ketika nggak dapat sinyal dia bisa kerja mandiri. Bener Pak, iya. Ya. Saya bercanda sih Pak tadi Pak. Tapi ya nggak apa-apa sih, makasih. Karena fleksibel begitu sih. Siap. Kan nggak hanya pilot aja yang di udara kan ya, tapi mereka yang ada di offshore, yang lagi kerja tambang itu banyak juga mereka.
Oke. Nah kan ada banyak pilihan ya Nasya ya. Kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk yang online gitu? Ya itu karena waktunya emang fleksibel. Walaupun fleksibel tapi tetap ada deadline. Jadi biasanya yang aku rasain itu setiap minggu selalu dikasih tugas yang aku harus kerjain. Tapi aku bisa manage sendiri waktu aku kerjain ya. Mau Senin, mau Selasa, Rabu, Kamis, pagi, siang, malam tuh tetap bisa aku kerjain. Subuh juga bisa aku kerjain gitu di sela-sela kesibukan. Terus kalau misalkan tadi nggak ada sinyal, aku tuh juga pernah merasakan karena aku pernah syuting di pelosok. Biasanya ketika aku balik ke hotel di base camp gitu ya, kan ada wifi. Aku tuh download dulu semua materinya. Jadi nanti pas lagi di lokasi yang pelosok nggak ada sinyal, baru di situ aku akses. Misalnya yang tadi aku download gitu. Oke, gambarannya gimana sih? Jadi kamu kan kuliah online nih. Berarti itu ada ospeknya juga kah, masa orientasi juga kah, atau gimana tuh? Orientasinya online. Online jadi pengenalan juga? Semuanya. Oke, pengenalan sama mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain itu aku kenalnya di tugas kelompok. Oke. Jadi menariknya tetap ada tugas kelompok. Tapi online. Online. Jadi aku kenalannya lewat chat. Oke. Itu untuk orang yang suka di rumah aja kayak saya sih cocok gitu. Nggak suka ketemu manusia lain tuh kayak saya tuh cocok. Cocok banget loh itu. Itu berarti memang benar-benar difasilitasi buat orang yang punya keterbatasan waktu untuk bertemu secara langsung gitu ya. Betul. Jadi sistem di pembelajaran jarak jauh itu ada dua, sinkronus dan asinkronus. Nah, asinkronus itu yang tadi belajar mandiri dimanapun selama punya waktu dia kerjakan tugas gitu. Tapi sinkronusnya ada. Sinkronusnya ada dalam satu periode perkuliahan itu kita ada video conference, Vicon yang bersama seluruh satu kelas ya. Ada dosanya itu Vicon bersama. Itu sinkronus namanya. Ada jamnya, ada jadwalnya. Begitu. Jadi kombinasi lah dari situ. Nah, yang Nasya ambil jurusan apa? Bisnis manajemen. Bisnis manajemen. Terus kelas pertama kamu ingat nggak apa? Ingat. Business introduction. Business introduction. Intro to apa ya waktu itu ya? Kayak ada accountingnya juga sih awal-awal. Nah itu awal-awal dikasih kayak lecture dulu, itu rame-rame melalui online, kayak Zoom meeting gitu kah? Setiap atau? matkul ya selalu dikasih kayak gitu. Oke, berarti kayak semacam Zoom, kamu ngelihat ada semua orang. Iya, ada kelas besar, ada kelas kecil, biasanya kayak gitu. Kalau kelas besar, itu pesertanya banyak? Satu angkatan yang di jurusan yang sama. Oh, jadi kayak kuliah umum gitu ya? Ya, kuliah umum. Jadi sebetulnya kalau kuliah online itu kita kenalkan istilah tutorialnya. Jadi tutorial itu yang kelas kecil-kecil, kelas 30-an. Tapi kita kelas bersama sampai 100-200 itu ada dosen. Nanti kelas kecilnya gabung ya, sendiri-sendiri ya. Iya, kelas kecilnya. Di situ ada forum diskusi, ada ngerjain tugas, ada tugas kelompok gitu. Karena semua materi sejak awal mereka udah bisa download. Materi pertemuannya sudah ada, video PPT, lecture notes, animasi sudah ready aja. Tapi ini tuh kayak kalau saya dulu kuliah di luar tuh ada kelas gede yang rame-rame, yang kadang nggak diabsen tuh karena banyak banget kan. Dan ada kelas tutor. Betul. Biasanya yang ngajar tuh asdosnya tuh, tapi nggak tahu kalau di Binus Online kayak gimana. Cuman itu aku ngerasa pas di luar, pas aku kuliah di sini tuh aku nggak nemu tuh. Karena kalau di sini biasanya langsung kelas-kelas kecil banyak kan. Tapi gaya yang di Binus Online tuh kayak yang di luar berarti ya. Ada kelas gedenya baru kelas tutor. Iya, kelas gede itu sekitar 100-200 ya. Itu pakai Zoom bersama. Nah, setelah itu dibagi tuh 30-an. Nah, 30 ini mereka diacak juga ya setiap ganti mata kuliah itu timnya mahasiswa diacak lagi, terus lalu dibagi lagi timnya kelompok 5 gitu. Nah itu tugas kelompoknya mereka. Ya berlima ya biasanya kalau tugas kelompok. Oke, enak banget ya. Gak usah dateng ya. Gak usah nyari parkiran di bawah, ngelewatin AW dulu. Gitu. Ada anak-anak B-Voice tuh. Tapi biasanya mereka pada kumpul sendiri di mana kan kerjain kelompok, kadang-kadang janjian onsite ya. Tapi kalau mau online ya mereka atur sendiri sih. Ya. Seru. Oke.
Terus Nasya ikut kelas gedenya, abis itu Nasya ikut tutornya. Nah berarti kamu pertama kali kerja kelompok itu dengan orang-orang yang kamu belum pernah ketemu sebelumnya kan? Belum, dan selalu begitu, nggak pernah ketemu. Terus gimana supaya tetap punya pekerjaan kelompok yang ini yang ideal? Apa kamu kenalin? Kamu udah pada nonton sinetron aku belum? Enggak dong, enggak dong. Gimana caranya supaya tetap dapat connection dan chemistry yang asik dengan anggota kelompok kalau nggak? Jadi kita tuh bisa cari email satu-satu. Nanti kalau misalkan emailnya udah dapat, kita kontakkan, terus kita bikin WhatsApp group biasanya. Nah di WhatsApp group itu kita share link tugasnya, sama deadline pengumpulannya. Terus pembagian tugasnya juga kita bagi secara adil gitu, biasanya di situ. Ya paling kendalanya itu lebih ke kadang ada yang slow respon, kadang ada yang kok kayaknya nggak masuk ya chatnya ke dia gitu. Terus ntar dia baru datang lagi pas udah deket-deket sama deadline gitu. Cuman karena ini tugas kelompok, jadi ya udah kita membantu satu sama lain. Oh, itu masih ada juga yang kayak gitu. Masih. yang pas menjelang deadline kayak titip nama itu ya. Itu langsung di blacklist aja Pak kayak gitu. Mumpung ada profesor di sini, blacklist saya Pak. Kan kebetulan saya masih mengajar ya sejak berdirinya sampai sekarang. Kalau di kelas-kelas itu saya selalu kasih tahu ke mereka tugas kelompok. Kalau ada timnya yang tidak terlibat dituliskan aja. Benar. Yang ikut siapa gitu. Biasanya yang nggak ikut ya sudah kita nolkan. Iya. Ya normal aja sih. Ternyata problem offline juga ada di online nih. Iya ya, sama ya. Nitip nama itu. Yang lebih seru ujiannya ya. Ujiannya karena ujian online juga. Oke. Jadi ada tugasnya dan ada ujiannya. Nah ujiannya kayak gimana nih? Ujiannya ada 2 tipe, ada yang take home. Kalau take home biasanya seperti tugas personal, kita bisa kerjain gitu selama seminggu. Tapi kalau yang close book itu kita pakai di website gitu, download Proctor.io ya. Itu kita tetap harus di depan laptop. Terus laptop. Dilarang buka buku, dilarang buka tab yang lain, dan kita udah hafalin materinya gitu. Berarti ujian kamera nyala? Kamera nyala. Terus suaranya juga kerekam ya, jadi nggak. Jadi sistemnya begitu. Kalau ujian online ya, berarti begitu mahasiswa kan boleh memulai kapanpun, bebas selama seminggu itu. Tiap orang beda-beda. Jadi, waktu ujiannya terserah dia. Terserah dia. Iya. Oke, menarik nih. Tapi ini saat ujian ya dia ambil misalnya mulai jam 10, kalau ujiannya 2 jam ya selesai jam 12. Ada yang mulainya jam berapa ya? Karena setiap orang soalnya di random. Lalu. Nah begitu Nasya buka, itu kameranya diambil alih oleh software. Nanti dikendalikan oleh kita. Jadi setiap gerak dia dimonitoring. Oh ya? Ya. Jadi kalau belakangnya ada orang, tengok kiri kanan, itu dia kasih indikator. Nanti kalau kondisi tertentu, sistem itu akan memberi flag merah gitu. Ini mahasiswa dicurigai cheating. Ada yang bantu di belakang apa gimana? Cheating. Terus dikasih tanda di sistemnya. Waktu selesai jawabannya kan masuk ke sistem ya. Itu ada flagnya. Nanti sistem di BINUS akan follow up. Karena kalau benar cheating kan di BINUS nyontek mesti di DO. Iya, saya lihat spanduk yang gede itu. Itu spanduk begitu masuk BINUS di dekat eskalator tuh gede banget gitu. Ya, karena kemarin saat ujian juga ya. Itu tapi kan sebelumnya kamu dikasih tahu juga kan ada video nggak boleh nyontek, ada suara ya voice ya. Diingetin sebelum ujian tuh diingetin ada lagi. Suara dari suara rektor, rekaman suara rektor gitu. Jadi, kalau rumahnya berhantu kayak saya, sensor nyala tapi nggak ada orang. Nah kalau itu belum pernah sistemnya belum pernah tahu. Nanti saya selesaikan itu. Bukan buat dunia lain memang itu kamera kayaknya. Terus tapi pernah nggak ada usaha-usaha percobaan nyontek dari mahasiswa yang akhirnya software itu nge-flag gitu? Iya. Itu pernah juga tuh terjadi tuh. Sampai saat ini
kalau kemarin laporan itu ya ada 240 sudah di DO. Kadang aku dapat loh pengumumannya. Pengumuman apa tuh? Iya, mahasiswa sebanyak mahasiswa ini gitu di DO gitu. Aku kan takut jadi. Itu serem banget sih. Iya. Itu serem banget sih. Tereliminasi gitu ya murid-muridnya. Selain kan kalau itu memang integritas ya. Jadi kita jaga benar. Kadang-kadang merasa, tapi kan tidak langsung flag langsung DO kan. Yeah. Diundang, kita ajak bicara, tunjukkan buktinya. Kalau barangkali juga sistem mungkin ada error ya. Oh dia sebetulnya nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Tapi ada juga itu kan sampai kita bisa lihat matanya kan kelihatan tuh. Oh ternyata di layarnya lihat yang lain gitu. Oh kelihatan dia. Dia lagi buku apa-apa atau temennya di sebelah sana kan kelihatan gerak matanya. Oke. Apa yang membuat orang tuh masih agak hesitant untuk fully learning online? Karena kan offline-nya juga masih ada dan masih rame ya gitu. Yeah. Menurut Prof tantangannya apa sih buat orang-orang yang nggak pengen 100% online gitu? Ya memang begini, belajar online justru kekuatannya kan di disiplin ya. Self learning-nya harus kuat dan memang percaya ya bahwa pembelajaran itu kan tidak harus ketemu fisik, toh bisa video conference. Tapi barangkali mereka yang masih lulus dari SMA, nah itu mungkin yang masih pingin ngerasain ya kampus begitu. Itu mungkin masuk akal. Iya, tapi kalau yang sudah kerja dia tahu lah. Daripada masuk kelas karyawan, pulang kantor jam berapa? Masuk ke kampus udah belum macetnya. Iya. Ketemu dosennya ini 2 orang capek ketemu di kelas nih. Ya begitu aja. Kita menghindari. Dulu BINUS kita punya kelas malam. Ya itu ramai juga. Tapi perjalanan waktu kita pindahkan ke sini. Ya, lebih fleksibel. Nah buat schedule-nya kamu nih aku penasaran deh. Misalnya seminggu nih. Waktu belajar dan waktu kuliahnya tuh kapan aja? Misalnya Senin gitu, kamu biasanya bangun jam berapa? Lalu apa yang kamu lakuin? Sebenarnya nggak menentu sih, aku tergantung schedule day to day-nya. Tapi kalau dari BINUS sendiri dia ada kayak suggestion sih, kapan waktunya yang baik gitu, biar mahasiswa tuh nggak keteteran gitu untuk mengerjakan tugasnya. Biasanya di Senin atau Selasa itu dosen udah kasih materi sih di forum, jadi itu biasanya bisa langsung dijawab gitu. Di hari Senin biasanya untuk belajar mandiri gitu, di hari Selasa udah bisa menjawab pertanyaan dari dosen. Tunggu, gitu ada forumnya berarti? Forumnya tuh gimana, isinya apa tuh? Forumnya itu mungkin lebih interaktif ya sama dosennya, karena dosennya mungkin memberikan pertanyaan seputar materi minggu itu, dan biasanya mahasiswa jawab dengan jawabannya masing-masing gitu. Itu semua ada di aplikasi atau website yang harus lewat laptop atau gimana? Ada aplikasinya sih. Terus kadang juga bentuk forumnya itu video, jadi kita harus menjelaskan melalui video. Kita yang ngomong? Iya dong. Kita yang menjelaskan, ditanya misalkan coba jelaskan teori of constraints gitu. Habis itu nanti aku ya menjawab tapi melalui video gitu. Oh, itu ada yang minta lewat video, ada yang minta lewat tertulis juga? Iya, yang tertulis ada juga, video ada juga. Jadi emang di mix gitu. Menarik ya. Jadi tetap susah loh. Susah sih, ngebayanginnya udah susah loh itu. Kalau belum biasa, tapi sudah biasa nyaman aja sih. Bener. Ya. Nggak, aku lebih ke susah ngejawabnya sih. sistemnya sih lebih mudah ya. Tapi bayangin ngejawabnya itu loh kayak sebetulnya kan tidak banyak pertanyaan definisi. Lebih banyak. Ini kan materi dia udah dapat. Justru ditanya, kalau dalam pekerjaan, you ngalami nggak? Apa pendapatnya yang terjadi kalau model begitu? Jadi lebih praktikal ya? Lebih praktis sih. Profil teman-teman kamu tuh kayak gimana? Usianya berapa? Tahu nggak kamu? Atau pekerjaannya di mana gitu? Kayaknya aku pernah tahu ada satu pemain bola. Pemain bola? Karena aku stalk. Kirain pasti lagi ngejelasin gol. Enggak, kok namanya kayak bule gitu ya. Aku search, pemain bola, Terus kayaknya ada juga ibu-ibu yang
suka nanya-nanya juga cara ini Microsoft ini gimana sih caranya gitu. Ada ibu-ibu. Ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga kayaknya dia nanya ini caranya gimana. Terus menarik juga ya, beraneka ragam ya? Iya, ada yang kayaknya kerja di event gitu, jadi Jumat, Sabtu, Minggu dia nggak bisa diganggu. Jadi pas lagi tugas kelompok itu dia bisanya hari biasa gitu. Kayaknya dia mungkin event organizer gitu ya, jadi sibuk banget. Tapi umurnya beragam sih. Terus ada juga yang pernah di luar negeri, aku pernah tahu. Oh, dia pernah kuliah di luar, akhirnya lanjut di BINUS online, maksudnya gitu? Mungkin kayaknya dapat tugas di luar negeri gitu dia ya. ada bertugas di luar. Di Belanda ada, Jerman, ya, di Amerika. Oh, itu bisa Australia. gitu juga? Bisa. Iya, kan online. Wih, bisa dari mana aja boleh. Jadi nggak harus domisili di sini. Kalau aku lagi keluar negeri, aku juga tetap kuliah. Tapi mengikuti jam ini, Jam GMT Indonesia. plus 7 ya. Jadi kalau lagi di Jepang itu jamnya aneh gitu. Iya. Di Amerika kebalik banget gitu. Subuh-subuh udah harus. Selama nggak sinkronus nggak masalah sebetulnya kan. Selama nggak video conference, nggak Vicon, nggak pakai Zoom, kan bebas saja sesuaikan. Ya jawab. Kan 1 minggu ya. Kayak berarti tadi ada Senin tuh biasanya belajar mandiri, terus ada kerja kelompoknya juga, kuliah umumnya lecture yang gedenya juga ikut juga. Salah satu tugas kelompok kamu masih inget nggak apa yang kamu kerjain dan gimana cara kerjanya dengan online ini? Mungkin pas baru-baru aja itu disuruh bikin kayak slideshow gitu yang harus nanti di present bareng-bareng gitu sama tugas kelompok. Ya kadang-kadang ada temen yang nggak hadir aja pas lagi di pas Viconnya gitu. Jadi tugasnya dia harus ada yang bacain gitu sih. Di backup. Oke. Ya terus tapi kebanyakan sih lebih ke ini sih yang kayak penjelasan gitu. Oke. Nah, nih Prof nih. ChatGPT nih, Prof. Kayak saya kemarin lagi nongkrong. Terus ada satu mahasiswa datang. Bang, terus dia cerita-cerita, iya nih gue habis ngerjain tugas kuliah, sekarang mah gampang pakai ChatGPT aja, dia bilang gitu. Oh lu ngerjain pakai ChatGPT? Iya bang, gampang bang gini-gini. Gimana nih Prof melihat ini, apalagi ini online kan? Berarti orang pakai tools-tools kayak gitu mungkin aja. Menyikapinya BINUS online tuh gimana supaya pembelajarannya tetap dapat yang efektif dan maksimal buat murid meskipun ada tools-tools yang seperti itu. Iya, bahkan ada kekhawatiran dosennya buat soal pakai ChatGPT juga. Iya kan? Nah, sebetulnya bicara AI atau ChatGPT itu kalau di BINUS kita malah semua mahasiswa itu dapat fundamental AI. Semua jurusan diberi supaya dia tahu lah ini cara kerjanya bagaimana, sistemnya. Dan yang kedua, sistemnya didorong memang ChatGPT dan sebagainya membantu mahasiswa untuk mempercepat. Jadi kita nggak alergi malah, pakai aja. Nah, persoalannya sekarang bagaimana membuat mereka menggunakan ChatGPT masih bermanfaat, ya kan? Belajar marketing gitu. Kalau semuanya definisi semua bisa dijawab, sebenarnya nggak ada gunanya. Nah, jadi modelnya kita tidak akan banyak lagi ke kognitif. Ini kalau ngomong kuliah kan ada kognitif tuh pengetahuannya, afektif tuh emosinya, baru psikomotorik, kira-kira gitulah tuh. Nah kita sekarang geraknya ke sini, ke afektif sama psikomotorik. Kerjain aja yang sifatnya bukan referensi base gitu, pengalaman, pendapat gitu. Jadi harusnya dengan ChatGPT sebagai alat bantunya dia yang makin pinter, harusnya dia makin pinter. I see. Bukan dia yang ngerjakan ChatGPT semua, berarti dia nggak ngapa-ngapain. Nah ini pola pikirnya mesti digeser ke sini gitu. Itu menarik banget sih, karena justru bukannya malah alergi sama ChatGPT-nya, tapi gimana AI ini jadi tools yang mendukung pembelajarannya dia tanpa harus menjawab secara langsung gitu kan, maksudnya gitu kan. Jadi misalnya kalau dulu, ya nggak usah dulu sekian tahun yang lalu, dosen kasih tugas baca nih 10 referensi gitu. Kan lama ya, maksudnya ChatGPT keluar. Tapi kan bukan bacanya kan ya. Tapi summary terus apa pendapat dia, bagaimana penggunaan selanjutnya.
Iya ya, karena itu dunia nyata memang begitu ya. Ya, Iya kan? harusnya begitu. Kadang kalau misalnya kita mau nyari referensi atau summarize sesuatu ya pakai tools. Terus, ya. Habis itu ya itu tergantung pemahaman kita dan informasi ini bisa kita pakai buat apa. Ya. Berarti di BINUS diajarkan cara itu. Iya, suruh pakai aja. Ya. Sama seperti dulu waktu kalkulator pertama keluar, orang takut. Ya, begitu pakai nggak ngapain juga. Komputer orang takut. Sekarang komputer saya ya nggak ngapain juga. Benar. Kita makin pinter aja. Nah, memang AI ini yang harus lebih hati-hati supaya orang jangan percaya 100% ChatGPT gitu. Benar kan? Kan itu tetap ada sumbernya kan, tetap orang referensi yang digunakan itu kan ada keterbatasannya. Nah, jadi tugas ke depan bagi kita mahasiswa boleh pakai tools yang canggih sebagai co-pilotnya, pilotnya mesti dia. Nah, itu aja. Seru banget. Iya. Kalau Naisha kenapa milih bisnis manajemen? Kan jurusan banyak tuh. Ada sastra tumbuhan. Ada dong. Aku mungkin lebih pengen sesuatu yang bisa aku praktikkan di kemudian hari sih. Karena aku pengen jadi entrepreneur juga. Oh, pengen berbisnis. Pengen, makanya aku pilih ini gitu. Karena kebetulan aku juga udah pernah coba-coba sih dulu. Cuman ya mungkin karena belum kuliah gagal ya. Oh iya, kamu pernah bikin bisnis maksudnya? Pernah. Apa kamu bikin apa? Aku waktu itu pernah bikin jualan bulu mata sama aku cobain jewelry gitu, bikin jewelry. Ya sebenarnya oke sih, cuman ya mungkin karena aku kurang ada pengalaman, kurang edukasinya kurang lah, jadi kayaknya aku tutup aja gitu. Dulu tuh bikin aja gitu. Nggak pakai, maksudnya kerangka yang panjang gitu kayak kalau sekarang aku udah belajar gitu, udah lebih baik sih harusnya. Berarti artinya dalam 4 semester ini ada nggak yang kamu lagi belajar di BINUS online ini kamu kayak oh ternyata gini aturan pas gue bikin bulu mata nggak mata kiri semua gitu. Iya. Ada yang kamu lagi belajar baru ngeh gitu? Ada momen-momen itu? Udah ada? Oh udah ada? Ada sih. Wow, padahal baru 4 semester ya? Iya. Tapi kan udah melewati banyak juga sih, ada marketing, ada finance, ada banyak sih strategik gitu-gitu. Kalau dari sisi mahasiswanya sendiri tantangannya apa untuk online ini? Ada nggak? Sulitannya apa? Mungkin kalau misalkan jadwal Vicon itu tadi yang jadwalnya harus serentak bersama-sama itu kadang waktunya nggak sinkron sama aktivitasku gitu. Karena aku lagi di event gitu ya, yang dimana mungkin settingnya lebih formal gitu, cuman aku harus pakai headphone, terus itu aku dengerin di handphone gitu. Oh itu ada masa-masa itu? Ada. Wow. Tapi ya udah, namanya juga emang benar-benar serius mau aku kerjain kan kuliahnya, jadi ya mau nggak mau. Tapi jadi aku kayak satu pakai AirPods, satu dengerin orang ngomong. Aku mencar, dua-duanya aku dengerin. Saja kebalik aja ngomong ya. Gitu. Oke. Nah kalau buat Prof sendiri nih, ada tips nggak nih buat teman-teman yang mau kuliah online? Apa yang mereka harus persiapkan sebenarnya? Jadi kan di BINUS online sebetulnya tidak hanya masalah fleksibilitas ya, tapi ukuran sukses di BINUS online itu kalau karirnya meningkat. Jadi berbeda dengan yang reguler kan itu pasti cari first job ya kan, lulus kerja gitu. Kalau ini kan mereka sudah punya aktivitas kerja tuh. Jadi yang selalu diukur di BINUS online itu karirnya meningkat atau enggak. Tentu ada ukuran-ukurannya ya. Jadi pertama kalau mau ngambil BINUS online pastikan dulu ini kuliah untuk apa ya gitu. Kalau hanya untuk dapat ijazah sayang bener ya. Karena tugas ada ujian serius maksudnya walaupun fleksibel. Tapi kalau untuk saya pingin seperti tadi ya pingin bisnis gitu. Ya fokuskan aja modul-modul mana yang mendukung itu dinikmati lebih lah gitu. Ya karena kalau kuliah nggak dinikmati ya lulus sih. Tapi nggak ada yang keserap ya, nggak ada apa-apanya dan nggak kepake juga nanti ya. Terus ribut ini kuliahnya gunanya untuk apa gitu. I see. Ya, tapi kalau tahu saya misalnya tahu ya saya ingin bisnis tertentu gitu, bisnis udang lah gitu, nanti waktu diskusi tentang bisnis tentang
strategik atau marketing, kan kita mahasiswa bisa tanya ke dosennya, kalau saya mau bisnis udang tuh apa ya, kan enak yang dibahas itu sesuatu yang bermanfaat bagi dia juga gitu. Oke, kalau buat networking dibantu juga kah? Iya, karena kan pertama kelasnya itu kan beragam ya, dan rata-rata 70% mahasiswa bisnis online itu sudah bekerja profesi lah ya, itu kan sudah membangun jaringan sendiri itu ya. Kemudian yang kedua, masih ada kesempatan lagi untuk magang, internship, study abroad. Jadi kalau mau kuliah ke luar negeri masih ada, atau mau entrepreneur, ada coaching, business coach itu ada. Oh ya? Ya. Berarti kayak Nasya gitu bisa nanti ada Ya, coaching. ngambil yang entrepreneur jaringannya itu bisa. Gitu. Oh. Nah kalau itu jalurnya nggak skripsi, itu jalurnya startup gitu. Oke, oh berarti untuk lulus itu ada 2 jalur maksudnya gitu? Ya, beberapa pilihan ya, jalur skripsi biasa itu atau jalur yang startup karena mau entrepreneur. Nanti tunjukkan aja projectnya sampai bisnisnya running, yaitu ada penilaiannya. Berarti kamu nanti apa, mau skripsi atau project bisnis tadi? Project bisnis lah, kayak skripsi pusing ya. Iya sih, ya aku juga sih waktu itu skripsi pusing bener itu. Jadi kamu mau bikin bisnis sekaligus jadi tugas akhir nanti buat kelulusan. Berarti sekalian dong. Iya dong, Iya enak kan? Udah kuliah, emang belajarnya buat itu, sekalian bikin bisnis. Dan bisnisnya buat nanti running, silakan aja dong. Iya. Kalau tiba-tiba Banyak nggak jadi- sih bisnis yang kayak gitu, yang dari tugas kuliah awalannya? Bener. Udah tahu mau bikin apa? Kalau sekarang belum sih. Belum ya, belum bukan ya. Tapi seru Kalau banget. bagus bisnisnya itu di dalam prosesnya kita kan ngundang juga venture capital gitu untuk lihat. Oh iya? Iya kita ada. Buat pitching? Iya ada. Wah menarik banget. Iya kita ada forum-forum begitu. Nah saya ada bisnis sih Pak. Langsung. Badan kayak gini. Menarik Iya, juga ya. iya. Jadi kalau misalnya ada orang punya dan bisa dicombine kan, kalau orang belajar buat bisnis udang, terus misalnya ada temannya punya bisnis batu, bisa ada udang di balik batu. Iya. Iya. Karena kan Iya benar. apa ya? Coachnya bukan dosen kan. Iya, Coach, Pak, ya. bisnis coachnya kan para alumni juga profesional atau pebisnis juga, pelaku bisnis ya. Menarik. Nah, kalau Nasya pernah ada kesempatan offline-nya nggak? Tadi kan dari tadi kita ngomongin online mulu, terus kamu tadi pas lagi kerja pakai earphone segala macam itu. Ada nggak kesempatan kamu offline dan untuk apa waktu itu? Nggak ada. Sama sekali. Semuanya online. 2 tahun ini. Iya. Nggak ada kopi darat sama teman sesama. Soalnya kadang domisilinya juga beda-beda, nggak selalu semuanya di Jakarta. Oke. Bisa ya gitu ya, fully online ya ternyata ya. Ini bisa 2 tahun. Ya. Oh hebat loh. Kalau mau offline, karena BINUS kan ada di beberapa kota, di situ ada learning center. Jadi sebetulnya Nasya ya. kan mau datang ke kampus dengan kartu mahasiswanya kan sama itu. Mau akses perpustakaan, mau pinjam buku ya sama aja seperti mahasiswa lain. Oke. Nah, Jadi kalau misalnya kita ikut BINUS online, Ya saya mau minjem buku di perpusnya BINUS Kemanggisan, boleh. boleh. Di Malang boleh, Bandung, Semarang, Medan kan ada semua. Kejauhan Pak. Pas ke sana. Iya pas kesana. Pas ke sana. Tapi kan contohnya saya tadi Pak. Ya, masuk labnya boleh, pinjam akses boleh. Boleh ya? Ya karena mahasiswa BINUS. Kan ada ID. Kan mahasiswa BINUS sama. Bedanya jalurnya sistemnya online. Saya kemarin main yang di Alam Sutra, katanya kalau kita punya kartu mahasiswa itu bisa ke BINUS manapun Ya. buat buku. Ini persis sama kayak gitu. sama. Kalau kan kadang ada orang yang kuliah mau nyari temen lah gitu kan. Kalau kegiatan kemahasiswaannya kayak UKM Ya. itu bisa juga atau bukan buat ini gitu. Ya, reguler punya himpunan mahasiswa UKM. Kalau BINUS online UKM-nya bisa bergabung. Ya. Nah, HMJ-nya himpunan mahasiswa punya sendiri. Apa namanya? Himpunan mahasiswa jurusan. HMJ untuk manajemen ada sendiri itu. Nah, mereka ya online tapi bisa juga kopi darat misalnya olahraga bareng, jalan bareng, belajar bareng itu boleh saja. Oh, Ya, kegiatan I see. sosial bersama. Kita dorong juga kayak mahasiswa normal aja gitu. Oke. Kalau Naisya kamu yang kamu ambil itu untuk
semester ini apa aja? Berapa SKS dengan mata kuliah apa aja? Semester ini ada 5 sih mata kuliahnya. Waduh banyak bener tuh. Tapi biasanya dibagi 2 periode gitu, periode 1 dan 2. Terus sekarang udah di periode 2 sih, jadi ya bulan depan aku udah masuk semester 5. Oke. Gitu. Sejauh ini yang paling seru itu matkul apa? Mungkin entrepreneurship ya. Oke. Karena emang dari awal udah dirancang untuk kita harus planning sebuah bisnis gitu, dan nanti pas lagi ujian itu lebih ke pitching ujiannya. Ujiannya pitching? Ya kayak apa namanya, kita bikin pitch deck gitu terus kita present. Oh, terus ada koreksi. Ini yang salah ini gitu kan? Iya, Gitu bisa kan, dikasih ya. masukan sih. Kebetulan nih ujiannya hari Kamis besok. Hari Kamis besok. Iya. Oh, kamu cabut deh supaya kamu. Belajar ya. Nah, itu juga rame-rame. Iya, rame-rame. Oke. Nah, berarti tidak mengganggu kesibukan sama sekali pekerjaan dengan kuliah online ini. Enggak. Ya? Karena dulu kan omongan orang kan harus milih mau kuliah atau kerja. Iya. Sekarang ternyata bisa barengan. Bisa. Oke. Nah, ini ada rekognisi pembelajaran lampau. Apa itu? RPL. Jadi Apa nih? kita tahu ya, sebetulnya seseorang punya kompetensi itu kan nggak dibangun hanya dari kampus, kuliah formal. Mungkin dalam pekerjaan dia kan kalau SMA nih kerja di perusahaan kan juga dapat training, dapat kenaikan jabatan, kan punya tanggung jawab kan. Itu pengalaman pekerjaan itu portfolio bisa dituliskan, nanti dengan BINUS kita assess, bisa digantikan dengan sekian mata kuliah, nggak perlu ambil. Yang benar, Pak. Iya. Jadi kalau Yang ngomong profesor nggak percaya. Oh ya siap, iya benar sih. Iya sih Pak. Nah, Oh, karena Pak. sistemnya pemerintah sebenarnya begitu. Oke. Ya, RPL itu begitu. Jadi misalnya orang sudah jadi manajer kan, ada juga kan ambil. Ngapain kita ngambil basic manajemen lagi, kan nggak perlu yang begitu. Berarti enak banget ya kalau misalnya orang pengalaman udah banyak. Ya. Bisa dia manajer posisinya, mau ngambil manajemen, Ya. jangan-jangan bisa setengahnya. Jadi 15 modul kita bisa berikan. Wah menarik ya. Ya. Kalau Memang begitu. Nasya nggak dapat itu ya, karena kan kamu di acting ya. Tapi Pernah waktu itu, RPL waktu masuk? pernah. Oh, Oh, dapat juga, Dapat. Lumayan kan? lumayan banget. berapa? Ada berapa, satu Oh, semester berarti di- 3 sampai 5 mata kuliah. Iya, Dapat. Wow, itu lumayan loh Pak. Iya, menghemat waktu, biaya Iya. juga. Ya. Dapat apa yang di RPL kan? Kalau nggak salah yang berbau digital sih, soalnya aku kan juga udah ngebangun sosial media sendiri juga. Kreator juga. Iya, ada content YouTube creator account juga. Iya. Terus itu terhitung sih ternyata di situ. Wah itu menarik sih. Itu menarik sih. Iya. Jadi nggak, ya kalau udah pernah terjun ke sana kan, terus di kelas apa Diulang itu YouTube? lagi. Apa itu YouTube? Ya misalnya. Iya. Ini Iya, gua iya. ada nih. Ya, ya. Saya aja deh, sini. Saya aja saya. Ya, ya. Oh iya, wah, itu menarik sih Iya. Pak. Ada jumlah maksimum yang bisa di RPL kan nggak? Sebetulnya peraturannya bebas, cuma kalau di BINUS online kita batasi sampai 15 mata kuliah modul, karena total untuk lulus di BINUS online itu 36 aja. Oh, I Jadi see. hampir separuh kan ya. Itu lumayan sih, banyak Iya. banget. Nah, separuh yang terakhir kan ada skripsi, tugas-tugas. Jadi sebetulnya mata kuliah nggak banyak lagi. Oke. Kamu kan aku lihat-lihat suka naik gunung juga. Itu masih sering. Lumayan. Lumayan. Yang kamu cari apa dengan naik gunung itu? Apa penyegaran, refreshing atau Iya, healing ya. healing? Iya. Ya aku suka sih pemandangannya di atas. Oke. Walaupun naiknya capek banget. Terakhir kemana kamu? Ke Batur. Gunung Di Batur. Bali. Iya, Kintamani. Oke, aku terakhir ke Gunung Agung di Melawai Plaza situ. 2 lantai tuh, 2 lantai beli buku anak. Beli buku. Oh, udah nggak ada ya? Udah tutup ya? Ya itu 10 tahun lalu. Itu pun 10 tahun lalu. Masih senang naik gunung tapi. Masih sih, baru sih sebenarnya, ini hobi baru. Oh, ini hobi baru. Nah, kalau tiba-tiba ada tugas presentasi,
kamu lagi naik gunung. Itu gimana tuh? Enggak dong, kan udah lihat schedule-nya. Oke. Apa namanya, biasanya tuh sebulan sebelumnya udah ada kalendernya, udah dikasih tahu di hari dimana tuh ada VCon, ada ujian, ada kuis gitu. Jadi aku bisa atur waktunya. Oh, jadi jadwal kuliah pun termasuk presentasi dan lain-lain itu sebulan pun udah dikasih. Udah biasanya begitu. Bahkan satu periode perkuliahan sudah ada semua sih. Iya. Kapan VCon, kapan ujian semua sudah ada. Nah, kata Prof tadi materi juga dari awal dikasih. Iya. Berarti kalau mahasiswa ambi gitu bisa dong dia bacain sendiri gitu. Iya kan? Bisa kan? Kan ada loh mahasiswa gitu. Iya. Saya sih waktu itu. Jadi materi sudah ada semua, tapi yang membedakan begini, discussion forum diskusinya itu kan per minggu ya. Nah itu thread awalnya dimulai dari dosen. Seperti hari Senin ini saya harus mulai nih topik hari Minggu ini apa, saya harus lempar untuk diskusi Forum ya. forum itu selama 1 minggu. Tapi saya nggak boleh lompat. Oke. Untuk minggu depan nggak boleh saya taruh sekarang semua, nggak boleh. Mahasiswa juga begitu. Ya ikutin jadwal forumnya ini seminggu. Tapi kalau ngerjakan tugas boleh saja. Oke. Kalau sudah tugas mungkin dia lebih cepat paham ya, dia kerjain tugas dia posting aja, nggak masalah itu. Oke. Tapi kalau diskusi kan penting ya, pendalaman kan di situ per minggu, nggak minggu ini lagi bahas tentang segmentasi gitu, minggu depan tentang strategi apa, nggak bisa ikut ini aja. Iya. Supaya lebih fokus. Gitu. Dari tadi saya dengerin dan kita ngobrol tuh ini emang modern banget ya caranya, frameworknya juga sangat rigid banget. Ya. Dan ternyata ini udah belasan tahun Ya, untuk 16 BINUS. tahun. 16 tahun. 16 tahun. Udah berjalan 16 Ya. tahun. Alumninya 8 ribuan lah. Gitu. Ya. Dan perbaikan selalu ada tuh dari Oh, tahun iya. ke tahun pasti ya. Iya, kan kita ngikuti juga ya. Dulu awal-awal kondisi internet masih begitu Iya. dan semuanya. Dulu mahasiswa BINUS online kita lengkapi dengan iPad gitu kecil tuh. Maksudnya dikasih ke mereka? Kasih, ya, kasih. Karena dulu kan kesulitan ya. Nah sistemnya lebih banyak video sekarang. Karena video lebih mudah kan sekarang. Dulu kan upload video mau berapa lama itu. Sekarang video. Makanya ujian-ujian pun tidak hanya teks kuis yang kecil, tapi suruh video aja, rekam 2-3 menit gitu. Karena kalau emang umurnya 16 tahun kan kita hidup di masa perkembangan internet sekarang di mana dulu video tuh YouTube masih berapa menit gitu. Orang kuotanya nggak cukup banyak. Iya. Terus internet itu zaman aku dulu tuh masih yang Ih, aku nggak relate, maaf. Ya punya Telkom ya. Nah, itu bener. Iya. Pak. Yang dial kerak Masih gitu segini kan. kayaknya. Iya. Kita satu. Iya. Dulu kan gitu kan Pak? Iya, awalnya. Ada orang nelpon putus sambungannya. Iya. Kan dulu cuma 64K aja. Oh iya lagi. Sekarang kan giga, mega. Bener, artinya BINUS itu berkembang, BINUS online ya, berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Karena tadi kan sekarang video lebih banyak dipakai gitu kan ya Pak? Iya. Awal-awal BINUS online, ujian harus datang ke kampus. Ya kan? Di kampus ya ujian biasa, masuk kelas diawasi gitu. Tapi setelah teknologinya makin canggih ya kita lepas. Iya. Kalau kamu sendiri tahu ini dari mana? Apa kamu cari-cari tahu atau ada temen yang bisik-bisikin? Pernah kesana juga? Pernah gitu juga? Nyari di internet sih. Oke. Cuman kayaknya setelah aku kuliah ini juga banyak yang akhirnya ngomong kayak, gue juga di situ waktu itu gitu, dan udah I lulus. see. Karena dulu kita nggak tahu ternyata bisa dan semudah itu nggak sih? Iya, aku nggak tahu. Makanya kalau aku tahu dari dulu, aku ini sih udah kuliah. Oke. Nah, ada nggak temen kamu yang jadinya tertarik masuk BINUS online juga gara-gara ngeliat kamu gitu? Ada. Oh iya. Terus dia bilang apa pas udah masuk? Aku nggak tahu deh udah masuk apa belum sekarang. Aku Oh, belum tapi yang follow jelas up lagi. tertarik Cuman gitu. yang jelas tertarik, soalnya maksudnya ya kuliah tuh kan penting ya, pendidikan gitu. Terus mungkin kalau di entertainment tuh orangnya tuh ya kan mungkin dirasa nggak align ya sama kerjaannya gitu. Iya benar. Jadi untuk kuliah tuh nomor 2 lah gitu. Nah tapi sejak lihat aku bisa kuliah di lokasi gitu dan tetap fleksibel, tetap bisa syuting, ya mereka jadi tergerak sih. Oke.
jaga motivasinya gimana supaya kamu tetap punya gairah untuk belajar? Itu gimana cara memunculkannya? Pasti kan capek juga kan? Iya, ya dinikmati aja lah. Soalnya kan setiap minggu juga dikasih tugasnya, ya bisa dibilang sedikit-sedikit lah materinya gitu yang diberikan. Jadi nggak usah dilihat secara keseluruhan, tapi kita lihat satu persatu aja, dijalanin hari demi hari aja. Tapi bener juga tuh, kalau kita langsung dikasih segabruk gitu, Iya. udah keburu stres Pak, biasanya Pak. Iya, betul. Iya kan? Nah kamu tipe pembelajar yang kayak gimana? Yang kebut semalam kah? Atau enaknya tadi dicicil? Atau lebih suka ada orang yang diajak diskusi? Aku dicicil sih, dicicil. Oke. Cuman kalau ada kerjaan biasanya ya aku kebut semalam gitu. Hmm, Kadang aku sering sih bikin video tuh malam-malam gitu. begitu jam selesai 12. semua. Iya. Oke. Tapi kan nggak tahu, dosennya nggak tahu. Ya dan penting hasilnya juga bagus Yang kan? penting hasilnya bagus kan. Mungkin ya aku juga di rumah aku punya ring light gitu kan, ya jadi ada cahaya gitu. Jadi aku tetap bikin video gitu. Oke. Pak, kalau Prof nih kalau untuk akreditasinya itu seperti apa untuk BINUS online nih? Ya, BINUS online seperti juga program studi yang lain ya di BINUS ya. Ya akreditasinya untuk Asia ya, itu Business Management itu akreditasi unggul. Wah. Ya, karena memang kan BINUS online boleh dikatakan perintis pendidikan jarak jauh ya online. Akreditasinya unggul. Terus kita juga kuat di IT ya, akreditasinya sih baik sekali ya. Gitu. Iya iya iya. Ya kalau dulu tuh memang zaman aku dari SMA tuh kedengerannya tuh BINUS IT, tapi sekarang jauh lebih berkembang dari itu Ya, juga berkembang, kan. Ada ya. banyak Ya. macam-macam juga Ya, sekarang. kita kuat juga selain IT, bisnis, desain, komunikasi itu. Bahkan ada food tech juga tuh. Ya, Aku kemarin engineering mampir ya. kan. Ya, betul. Nah kalau untuk online sendiri itu semua jurusan itu ada? Saat ini 5 prodi. Oke, apa aja, Pak? Teknik informatika atau computer science, information system, business management, accounting, sama teknik industri. Oke. Nah, teknik industri itu lahirnya menarik karena waktu itu kita ke Qatar, kan banyak orang Indonesia di sana ya kerja di oil company gitu. Sebetulnya kita ke sana mau menawarkan anak-anaknya kuliah di BINUS internasional. Kita kan punya international program. Kan mereka kuliah sekolah sampai SMA di sana kan pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi setelah saya ketemu mereka sendiri tuh banyak yang belum S1 loh, tapi posisinya bagus. Nah, kita tawarkan online, ya udah. Terus kita buat tuh program teknik industri. Oke. Ya, sampai sekarang masih ramai mahasiswa dari Qatar, dari Timur Tengah itu kelompok itu banyak sekali. Padahal awal tawarannya buat BINUS Untuk intern. anak-anaknya, ternyata yang kuliah orang tuanya. Dan mereka bilang ya, kalau mereka nggak S1, kalah sama yang itu, yang sudah S1, S2 dari negara lain. Padahal dia senior di sana gitu. Oke. Ya formal pendidikan tetap perlu sih ya gitu. Tapi ini ada S2-nya kah kalau untuk yang online? Ada, kita punya namanya blended learning ya, sistemnya masih blended learning. Itu juga untuk komputer, bisnis itu ada. Itu ada S2? Ada. Tapi blended learning itu artinya Blended learning dalam modul-modul tertentu mesti datang ke kampus. Oke. Karena bahas case study begitu. oke. Kalau S3 belum? S3-nya kita ada yang by course dan by research. Nah kalau by research itu yang nggak perlu datang sih, research saja begitu. Oke, untuk ininya ijazahnya nanti seperti apa? Apakah ijazahnya BINUS online atau BINUS University? Apa dibedain? Apa sama? Apa gimana? Jadi BINUS online itu seperti sebuah fakultas Oke. dari BINUS University. Jadi ya ijazahnya BINUS University. Nah ya rektornya sama, semua sama. Jadi nggak dibedain ya, Nggak ada sama bedanya, aja gitu ya. Nanti kan selain dapat ijazah, transkrip, kemudian ada dokumen pendamping ijazah namanya. Itu yang menjelaskan kegiatannya apa, belajarnya apa saja, kompetensinya apa, selama kuliah aktif apa saja, pengalaman itu semua dituliskan. Di situ akan dijelaskan pengambilannya secara online di situ. Tapi secara ijazah gelar semua sama sih. Iya, iya, iya. Nah, aku tuh dulu pernah kuliah sambil kerja juga kan. Itu tuh pas pertama kali masuk ya, itu dijalaninnya tuh itu berat banget loh itu.
Tapi kuliahnya biasa ya, yang reguler? Iya reguler. Dan itu habis pulang kerja. Iya. Jadi kita harus pergi ke kampus, ya. nyampe sana jam 8, jam 7, jam 8, habis itu pulang, udah keburu capek segala macem. Itu aku tiap hari ke sana tuh dengan perasaan kayak, aduh nih capek juga ya ngejalaninnya. Tapi lama-lama lulus sih. Iya. Jadi artinya Biasa. tuh pasti ada perasaan itu juga di awal-awal gitu. Kamu ngalamin itu juga gak ketika kamu baru memulai? Aku akan mulai sebuah kegiatan yang akan menguras banyak sekali waktuku, dan ada yang alamin itu nggak sampai akhirnya jadi biasa gitu. Enggak sih, enjoy beneran deh. Langsung aku enjoy. Cuman ya mungkin ada mata kuliah yang emang susah banget, aku kayaknya kurang bisa deh gitu. Paling di situ aja sih. Cuman emang ini enjoy banget. Nggak terlalu berasa kayak beban sih buat aku. Berarti belum ada mata kuliah yang ngulang Kok tuh belum? belum ada ya? Maksudnya nggak Jangan ada ya? dong. Karena aku Jangan. ada. Oh ada ya. Iya. Aku ada satu mata kuliah dasar, aku nggak usah sebut ininya mata kuliahnya. Aku ngulang gara-gara ketahuan titip absen. Ya ampun. Kayak di sini nggak bisa titip absen deh. Soalnya kan emang by system. Jadi nggak mungkin bisa titip absen kalau Oke. online. Jadi absennya seperti apa? Itu by system maksudnya kayak apa, dilihat dari Zoom-nya atau? Iya, pas kita masuk ke Zoom itu kan udah terabsen gitu. Kayaknya sih gitu ya. Nah, kalau yang lecture gede kan itu pasti ada jam khusus kan ya? Iya. Ya Prof. Ada ya? jadwalnya. Kalau kamu lagi ada acara, rekamannya bisa ditonton lagi nggak apa gimana? Setiap aktivitas online Zoom gitu ada recording, mahasiswa bisa download sendiri, dengerin lagi gitu boleh. Oh itu mah enak Iya, berarti ya? Iya, jadi walaupun ikut tapi mungkin kan pengen dengerin lagi ya atau nonton lagi Nonton ya, ulang di bisa. download aja kan semua sudah ada di LMS-nya. Oke. Pas lagi lecture gede gitu, nyalain kamera juga berarti? Nyalain, iya. Kamu termasuk yang on off cam apa on cam? Oh ada pilihan? Oh ada boleh gitu? Enggak, Maunya disuruhnya soalnya on cam. Tapi kadang-kadang kan gini, maksud saya dia lagi naik motor gitu. Iya sih. Dari Iya. Atau dia minta izin Prof saya lagi gitu. Atau lagi di ruang bersama meeting nih. Iya. Ya udah, ya kita maklumin gitu. Ya, masih ada kelonggaran lah buat itu kan untuk kondisional juga kan. Tapi biasanya saya mulai saya suruh on cam dulu. Kita capture. Nanti terakhir capture lagi. Oke. Ada nggak yang on cam pakai filter alien? Lu rame tuh pas pandemi tuh. Ya, Imhotep Banyak. apa namanya? Ya. Nah, banyak. Beneran Banyak. pakai itu kan emoji gitu kan Iya. di mukanya. Iya, Oh itu memang. ada. Oh emang kayak gitu Prof. Ada juga Ya, Prof. Orang-orang Prof. Iya kan kreativitas ya. Tapi kalau dosen kan on cam mintanya yang aslinya aja. Kalau dosennya pakai filter alien mah kaget juga sih. Iya. Iya. Tapi kuncinya sebetulnya kan bukan ini ya aktivitas yang rutin atau tidak rutin, tapi setiap kali melakukan tuh benefit enggak sih bagi dia gitu. Bener. Kalau enggak sebenarnya percuma gitu. Bener. Itu Nah, bener. itu kuncinya. Jadi mau belajar apapun, kalau saya ngambil marketing, oke, ada enggak manfaat? Kalau ada manfaatnya, enggak usah di aturan gimana, pasti akan belajar sungguh-sungguh kan. Bener. Kerjain bener-bener. Iya. Itu aja. Ya. Iya kadang-kadang saya kalau ke kampus-kampus juga mahasiswa suka tanya tuh gimana caranya bisa sampai lulus supaya dapat motivasi belajar. Ya, kalau saya selalu bilang kayak misalnya skripsi, ya pas kita lagi ngambil mata kuliah yang kita pelajarin untuk skripsi yang nanti mau kita ambil aja, itu kan jadi motivasi sendiri. Iya. Dan bertanya kenapa sih gue duduk di ruang kuliah ini tuh buat apa gitu? Kalau kita nggak punya why-nya, Iya. jadi kayak robot kan, jadi mahasiswa kan cuman ngerjain aja, akhirnya jadi kayak nggak punya gairah gitu sih. Iya. Banyak orang ingin semuanya lulus dengan nilai A, kan bagus juga. Tapi sebetulnya bukan itu yang dikejar kan. Ya, Iya. karena apa artinya semua A tapi tidak bisa merangkum gitu. Lebih baik apa yang kira-kira menurut dia bermanfaat ya. Oh saya maunya fokus, saya mau jadi bidang ini, ya udah itu aja. Bukan berarti yang lain harus nggak diperhatiin ya, tapi fokuskan yang memang bermanfaat langsung. Oke. Nah terakhir buat Nasya nih, kan banyak yang bilang juga soal ngapain kuliah,
Sekarang semua bisa dipelajari dari YouTube, dari mana-mana gitu kan, dari kehidupan. Iya. Menurut kamu gimana? Kuliah tuh masih relevan? Kan kamu ngalamin nih Iya, sekarang nih benar, setelah lama nggak kuliah. Bener Selama sih, nggak. sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak gitu bener, misalkan belajar marketing, ya di YouTube banyak sih orang yang menjelaskan marketing. Cuman kalau di perkuliahan ini mungkin belajar selain belajar mata kuliahnya, belajar disiplin juga. Terus setelah itu ada nilai-nilai, maksudnya kita bisa mendapatkan nilai gitu, jadi kita tahu level kita di mana. Situ juga lumayan penting sih buat aku. Sama apa ya? Ya mungkin aku juga butuh gelar sih. Oke, karena itu adalah proses juga buat kamu ya. Selama kamu ikut kan ada pembelajaran juga dan ada validasinya juga melalui gelar tadi gitu ya. Butuh validasi itu sih. Oh, I see. Menarik. Oke, Prof, terakhir buat teman-teman yang lagi di rumah nih, terus sudah mulai tergoda nih. Kayaknya iya sih, kayak ini jadi opsi yang menarik nih buat saya kuliah. Kira-kira apa yang bisa disampaikan nih untuk manfaat yang lebih pastinya lagi dari bisnis online ini? Ya, jadi belajar sebetulnya kan dari manapun bisa ya, kapanpun bisa. Tapi kalau kita kuliah, kita punya memperluas network juga, ya, jaringan. Kemudian yang kedua, anggap dosen itu ya sebagai atau tutor itu sebagai kan ya mendampingi kita belajar begitu. Jadi itu bermanfaat pasti. Nah yang kedua belajar nggak kenal umur, karena lulusan Bion ada yang 60 tahun loh. Oh iya. 55. Kemarin kita mau wisuda 690, 100 lebih itu level manajer ke atas. Iya. Berarti ketika di ruang-ruang diskusi, mereka yang baru berkarir atau sedang berkembang kan ketemu nih, bisa tanya, bisa diskusi. Itu kesempatan yang nggak didapatkan kalau di kelas-kelas reguler yang biasa kan. Ketemu kan homogen semua nih, lulus level yang sama, seumuran gitu. Nah yang kedua, muka-muka punya semangat lah. Waktu pasti ada. Saya orang yang nggak percaya orang bilang nggak punya waktu. Yang ada orang nggak mau nyediain waktu. Iya. Sediain waktu. Belajar itu bukan untuk siapa-siapa kan, untuk diri sendiri. Kapan untuk diri sendiri? Bekerja pasti ada manfaatnya untuk membantu orang. Tapi untuk diri sendiri pengetahuan itu penting. Betul. Nah jadi bisnis online sebetulnya mengajak kesempatan seperti itu. Kuliahnya fleksibel, kualitasnya kita jaga, tapi karirnya itu yang kita mau tingkatin. Oke. Ya, kira-kira itu. Ya. Kalau mau ini baca-baca lagi bisa ke mana? Mau tahu informasinya? Ya di web itu ada, di web bisnis online, kemudian juga ada di IG dan sebagainya. Terbuka sih. Ya, siap. Ya. Terima kasih Prof udah mampir. Terima kasih, ya. Nasya setelah 10 tahun terima kasih udah kesini lagi. ya. Thank you semua yang udah nonton ya.